Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jimmy Pratama, NIM 202013131004, ingin membahas MK Sejarah Timur Tengah. Pertama, mengapa negara-negara Timur Tengah terpecah belah dan tidak mampu membangkitkan peradaban Islam yang pernah berjaya? Nah, mengapa negara-negara di Timur Tengah ini bisa terpecah? Karena perbedaan agama, rezim politik, dan juga suku etnis. Penyebab utama masyarakat Timur Tengah berada dalam konflik sehingga mengakibatkan perpecahan dalam suatu negara dengan adanya masalah-masalah yang ada serta faktor pembatas yang disebabkan oleh perbatasan yang menyebabkan proses migrasi perjalanan dengan sangat intensif. Kedua, jelaskan latar belakang konflik negara-negara di Timur Tengah dengan dikaji dalam berbagai aspek bidang. Konflik di Timur Tengah pun beragam, contohnya adalah konflik dengan berbasis negara seperti konflik Irak, Kuwait dengan persoalan politik. Konflik ini memicu adanya kolonialisasi di Timur Tengah dan bersaing dengan Prancis. Konflik dengan basis negara juga dialami oleh Arab dan Israel, yang dimana konflik ini disebabkan oleh konflik etnis. Tidak hanya konflik dengan basis negara, namun juga ada konflik di dalam masyarakat. Contohnya adalah kasus Israel dan Palestina. Beberapa faktor yang menyebabkan mengapa negara Timur Tengah sering terjadi adanya konflik, yaitu faktor perbatasan yang menyebabkan proses migrasi berjalan dengan sangat intensif. Faktor keagamaan, negara Timur Tengah sangat kental dengan pemahaman pemikiran keagamaan yang sangat kompleks. Contoh terjadi dengan faktor kedua adalah adanya ideologi keagamaan dua mazhab, yaitu ideologi Sunni dan Syiah yang terjadi di negara Irak, Iran, dan Lebanon. Ideologi yang terlalu banyak memberikan kontribusi konflik di Timur Tengah adalah dengan munculnya Zionisme. Politik yang ketiga adalah penghasilan alam di negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah kaya dan dikenal sebagai sumber minyak dan menjadikan kondisi ini menjadi kawasan yang direbut oleh kawasan-kawasan besar. 3. Bagaimana menurut saudara terkait konflik antara Rusia dan Ukraina dan Israel dan Palestina? Konflik Rusia dan Ukraina, alasan Rusia menyerang Ukraina karena pemimpin terkini negara tersebut lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Bagi Ukraina, menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar termasuk Amerika, meskipun ini memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina atau nama Ukraina yang pasti tak dikuasai Rusia. Konflik Israel dan Palestina, konflik dan Palestina ini dapat dikatakan sebagai perang kedaulatan, di mana beberapa pihak saling berebut kekuasaan atas satu daerah tertentu. Masing-masing pihak ingin mendirikan negara di tanah yang sama. 3. Bagaimana menurut saudara terkait konflik antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina? Konflik Rusia dan Ukraina, alasan Rusia menyerang Ukraina karena pemimpin terkini negara tersebut lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Bagi Ukraina, menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar termasuk Amerika, meski ini memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina atas nama Ukraina yang pasti tak dikuasai Rusia. Konflik Israel dan Palestina, konflik ini dapat dikaitkan sebagai perang kedaulatan, di mana beberapa pihak saling berebut kekuasaan atas satu daerah tertentu. Masing-masing pihak ingin mendirikan negara di tanah yang sama, dan bisa disimpulkan bahwasanya pemicu suatu konflik yaitu adanya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Karena tingginya angka kesenjangan ini, sejak tahun 2011 muncullah istilah Arab Spring. Istilah ini yang menggambarkan kejadian di Timur Tengah, di mana rakyat atau masyarakat Arab bersama-sama berjuang untuk menuntut ditegaknya demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial kepada pemerintahnya.